Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Arsa Putra dengan NIM 1919-2010-10 dan juga dengan saya Anas Anwar Firdaus dengan NIM 1919-2010-1091. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Ketikatan Cerdas, yaitu menaplikasi dari video mengenai neurofazi. Nah, di sini kami telah membuat Excel dengan data yang telah disebutkan atau data yang terdapat pada video, dan kita telah mengimplementasikannya pada Excel, di mana di sini terdapat 35 data dan juga di sini terdapat beberapa parameter, yaitu ada diameter, ada tinggi, ada umur pohon, bentuk lahan, ketinggian tempat, dan juga rata-rata produksi per hari. Nah, di sini terdapat beberapa parameter di sini yang akan kita masukkan ke dalam neurofazi. Kemudian di sini untuk data yang kita gunakan sendiri di sini kita menggunakan data yang terdapat pada video. Nah, sebelum kita masuk ke MATLAB-nya, data yang telah kita buat tadi ini kita harus ubah terlebih dahulu atau kita masukkan ke dalam Notepad, di mana dalam Notepad nantinya ini datanya itu akan kita masukkan dalam MATLAB seperti itu. Jadi kita akan buka untuk Notepad-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan masukkan data yang akan kita buat. Nah, kemudian sebelum kita masukkan tadi, untuk bentuk lahan di sini kita akan ubah dulu di lereng ini, yaitu angka 2 dan datar merupakan angka 1. Jadi akan kita buat lagi, kita buat di samping. Dengan lereng menjadi 2 dan datar menjadi 1. Kemudian dari data ini kita masukkan ke dalam Notepad. Kita Ctrl C, kita masukkan Notepad di sini, kita Ctrl V, kemudian kita save datanya. Kita beri nama data SKC. Kita beri save. Selanjutnya kita masuk ke software MATLAB-nya. Di sini saya telah membuka software MATLAB-nya. Kemudian kita tuliskan pada komen window di sini, yaitu dengan menuliskan unfish edit. Baik, jadi untuk tampilannya sendiri ini merupakan tampilan dari neurofazi yang ada dalam aplikasi MATLAB. Nah, di sini terdapat beberapa parameter atau beberapa tools yang ada di dalam neurofazi. Di sini yang pertama kita akan melakukan load data. Load data ini kita akan memasukkan data yang telah kita buat tadi, yang dari data Excel tadi yang telah ditulis dalam Notepad. Jadi kita akan mengambil data yang ada dalam Notepad. Di sini ada data SKC yang telah kita save tadi, dan kita open. Nah, di sini ini merupakan data-data yang telah kita masukkan tadi. Ini merupakan data dari yang telah kita gunakan tadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi MATLAB, yaitu neurofazi. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan terlebih dahulu skala-skala yang akan kita gunakan. Nah, di mana dalam pengaplikasiannya di sini untuk diameter di sini kita menggunakan 3 skala. Jadi kita tulis di sini yaitu 3 skala. Kemudian untuk tinggi yaitu adalah 3 skala juga. Kemudian untuk umur kita gunakan 5 skala.
Kemudian untuk bentuk lahan kita berikan 2 skala. Dan juga untuk ketinggian tempat kita berikan 3 skala. Oke, kemudian dari skala-skala yang telah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam neurofazi yang telah kita buat, di mana kita menentukannya dari generate fish. Nah, dari generate fish ini kita ubah dari data yang telah kita buat tadi, di mana yang pertama yaitu 3 skala, yang kedua 3 skala, yang ketiga yaitu 5 skala, kemudian yang keempat yaitu 2 skala. Jadi kita akan ubah ke 2 skala dan yang terakhir tetap di 3 skala. Dan kita pilih OK. Selanjutnya kita masuk ke trend fish. Di sini ini sama seperti iterasi yang akan kita gunakan. Untuk awalan saja kita gunakan dengan 2 kali iterasi. Kemudian kita coba dengan trend now di sini. Dan di sini telah dilakukan sebanyak 20 iterasi untuk mendapatkan berapakah nilai error persen yang didapatkan. Dapat dilihat di sini bahwa error persen yang didapatkan di sini yaitu sekitar 0,001. Selanjutnya kita akan coba dengan iterasi yang lebih banyak, yaitu kita coba dengan iterasi sebanyak 60 kali. Kita coba di trend now kembali. Dan di sini terdapat bahwa nilai errornya yaitu 0,0079. Di mana hal ini sudah cukup dikatakan bahwa dengan error seperti ini sudah cukup kecil dan kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Kemudian dapat kita lihat di sini, ini kita coba cek untuk structure dari UNFISH-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini terdapat 5 input, di mana pada input pertama terdapat 3 skala, input kedua terdapat 3 skala, input ketiga terdapat 5 skala, input keempat terdapat 2 skala, dan input yang kelima terdapat 3 skala. Nah, dari beberapa input ini tadi, ini akan melalui proses yang akan dilakukan oleh sistem neurofazi ini dan didapatkan satu output, yaitu nanti outputnya seperti output yang dihasilkan dari hasil neurofazi seperti itu. Dan kita close. Dan di sini selanjutnya ke test fish. Di sini kita akan melakukan pengetesan dari data yang telah kita gunakan. Di sini kita menggunakan dengan iterasi 50 kali. Dan di sini kita akan menggunakan langsung kita gunakan ke training data. Kita coba ke test now. Oke, baik, kita akan zoom di sini. Nah, di sini ini terdapat sebuah lingkaran dengan terdapat bintang. Di sini terdapat bahwa lingkaran ini merupakan training data. Training data ini merupakan data yang didapatkan dari tabel Excel yang telah kita gunakan tadi. Sedangkan bintang ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil yang didapatkan dari sistem neurofazi. Dapat dikatakan di sini bahwa pada sistem UNFISH ini dengan sistem neurofazi ini itu dia berada di dalam lingkaran dari training data, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai error persen yang didapatkan di sini ini sangat kecil dan dari nilai UNFISH ini sangat mendekati dari data real yang sesungguhnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke edit. Di sini kita akan melakukan untuk memasukkan data-data selanjutnya, yaitu kita masuk ke fish properties di sini. Nah, di sini ini input-input yang telah kita masukkan tadi, di mana pada awal tadi terdapat 5 input. Input yang pertama merupakan input diameter. Kemudian input yang kedua di sini yaitu adalah input mengenai tinggi sesuai dengan Excel tadi. Di sini ada diameter, tinggi. Selanjutnya yaitu adalah umur. Ketiga yaitu umur. Selanjutnya yaitu adalah bentuk lahan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ketinggian tempat. Baik,
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anas Angger Firdaus. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi setelah membuat ini tadi, selanjutnya menyisikan skala-skalanya. Jadi di diameter ini untuk yang pertama kita isikan kecil. Kemudian untuk yang kedua ini skala yang kedua adalah sedang, dan skala yang ketiga adalah skala lebar. Jadi diameternya lebar. Kemudian untuk yang kedua yaitu tingginya. Yang pertama rendah, kemudian yang kedua sedang, dan yang ketiga tinggi. Oke, untuk data yang ketiga adalah di sini untuk umurnya. Yang pertama sangat muda, saya singkat SM. Kemudian yang kedua muda. Kemudian yang ketiga ini normal. Maksudnya normal itu umur pohon tersebut produktif. Kemudian di sini ada usia tua dan usia sangat tua. Oke, kemudian di sini data keempat itu ada bentuk lahannya. Tadi kan yang pertama ada lereng yang diganti dengan angka 2 tadi. Di sini lereng. Dan di sini untuk datarannya datar. Kemudian yang data kelima yang MDPL tadi. Jadi di sini ada dataran rendah, saya singkat DR. Kemudian ada dataran sedang, dan di sini ada dataran tinggi. Kemudian di sini untuk outputnya. Nah, bisa dilihat ini bentuk dari outputnya. Ini untuk outputnya saya buat rata-rata produksi. Oke, setelah itu kita lihat untuk rules-rulesnya. Nah, yang membedakan Anvis dengan Fuzzy pada bab sebelumnya adalah pada Fuzzy bab sebelumnya dengan metode Sugeno, di sini untuk menambahkan rulesnya itu secara manual. Jadi misal kecil, rendah, sangat muda, lereng, dataran rendah, outputnya seperti apa. Nah, itu ditambahkan secara manual. Nah, untuk yang Anvis ini itu sudah otomatis tertambahkan. Nah, sampai 270 data ini. Jadi di sini sudah ada ketika misal diameter kecil, kemudian tingginya itu rendah, umurnya sangat muda, kemudian bentuk lahannya ini lereng, kemudian ketinggiannya ini dataran rendah, bentuk outputnya. Nah, outputnya rata-rata produksinya itu pada data ini output 1 MF1. Kemudian semisal di data rules yang ke-45, ketika diameternya kecil, kemudian tingginya sedang, umurnya normal atau produktif, dan bentuk lahannya itu lereng. Untuk ketinggian tempatnya itu dataran tinggi. Nah, untuk data outputnya itu pada data MF45 ini. Oke. Kemudian coba kita lihat untuk hasilnya.
sudah keluar. Saya baca. Jadi di sini misal diameter dari pohonnya itu 44 cm, kemudian tingginya 9,5, umurnya 18,5 tahun, bentuk lahannya ini tadi 1,5 dari skala 1 dan 2 antara datar dan lereng, kemudian untuk ketinggian tempatnya 596 mdpl, maka hasil rata-rata produksi perharinya yaitu 15,2. Oke, misal kita buat sesuai dengan data yang pertama ini, diameter 40 cm, oke, di sini diameternya 40 cm, kemudian tingginya 8 meter, umurnya 15 tahun, kemudian bentuk lahannya di sini 2 atau lereng, dan untuk ketinggian tempat dalam mdpl 650. Jadi diameter pohonnya 40 cm, tingginya 9,5 meter, kemudian umurnya 15 tahun, bentuk lahannya lereng, kemudian di sini tingginya 650 meter di atas permukaan laut, maka rata-rata produksi per hari yaitu 28. Kemudian bisa dilihat juga bentuk surface-nya. Nah, ini bisa dilihat tingginya seberapa, diameter seberapa, rata-rata produksinya seberapa. Seperti itu. Ini bisa dilihat juga untuk inputnya, misal umur. Oke, selanjutnya saya tutup dulu agar sedikit lancar. Saya save, export file. Di sini data skc, save. Oke. Baik, jadi setelah selesai tadi kita membandingkan data antara output yang ada di data ini dengan output setelah menggunakan Anvis. Jadi pertama kita buka dulu di sini. Nah, tadi saya simpan di pertemuan 8 ini, select folder. Nah, di sini udah ada data skc.vis. Kita masukkan dulu. Vis sama dengan vis. Kemudian di sini nama filenya tadi data skc.
kemudian titik koma untuk bentuknya, kemudian selanjutnya out sama dengan evalvis. Nah, di sini nih untuk file matriksnya tadi. Nah, file matrik yang ada di sini maksud saya. Mulai dari diameter ini, data pertama sampai data ke-35 kita kopikan. Oke, nah di sini sudah kita dapatkan hasil outputnya. Data yang pertama 22,8160 dan seterusnya. Oke, kita copy untuk membandingkan. Taruh di sebelahnya sini. Jadi bisa dilihat di sini untuk data aslinya yaitu 22,8, sedangkan untuk setelah proses tadi jadi 22,816. Di sini hanya ada sedikit selisihnya sesuai dengan error yang tadi yaitu sekitar 0,0007. Kemudian coba dibuat rata-ratanya. Sini sekitar 13,25671. Nah, untuk yang setelah diproses Anvis tadi 13,2623. Oke, sekarang coba kita cari untuk errornya. Untuk mencari errornya yaitu nilai data yang asli ini dikurangi dengan data yang sudah diproses dibagi dengan data yang asli. Oke, jadi errornya sekian. Coba saya ulangi lagi. Kemudian untuk akurasinya itu 1 dikurangi hasilnya ini dikali dengan 100. Oke. Maaf, di sini minus ya, jadi kita ganti saja. 1 ditambah dengan ini jadi pengurangan. Harusnya di sini menggunakan mutlak, kemudian dikali dengan 100. Nah, untuk nilai akurasinya dari proses Anvis ini sekitar 99,9578 sekian persen. Jadi data ini dapat dikatakan hampir sempurna karena sudah sangat mendekati sempurna. Tinggal sedikit. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.